Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali lewat di YouTube. Mudah-mudahan kelas 2 tetap sehat, tetap semangat, tetap bahagia. Walaupun belajar lewat YouTube, tetap memperhatikan apa yang Pak Agus sampaikan atau Pak Agus berikan. Wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga sholawat dan salam tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kelas 2 rek diajarkeun dina LKS, mudah-mudahan menambah pengetahuan bagi kamu ya, mengenai pupuh ya. Mengenai pupuh. Apa sih pupuh? Nah, kalau artinya atau batasannya atau definisinya yaitu wangun puisi, ulangi lagi, wangun puisi lisan tradisional Sunda. Ya, istilahnya kalau kita mah semacam lagu ya, pupuh itu. Ya, tapi yang secara sederhana gini aja. Bahasa Indonesianya, pupuh itu adalah bentuk puisi lisan tradisional Sunda, gitu aja ya. Macamnya banyak, lagunya banyak, tapi yang lebih kamu ingat mungkin tentang Sabilulungan. Itu termasuk pupuh ya, termasuk pupuh. Contoh, Sabilulungan dasar gotong royong, Sabilulungan sifat siri rojong, Sabilulungan genteng ulah potong, Sabilulungan persatuan tembong. Tohaga rohaka teguh rengkuh perbawa, Sabilulungan satya sajiwa segut singkil gabasmi pasaling singan. Sabilulungan dasar gotong royong, Sabilulungan sifat silih rojong, Sabilulungan genteng ulah potong, Sabilulungan persatuan tembong. Nah, ini salah satu pupuh ya, contohnya mungkin kamu sering dengar ya kata-kata tadi ya. Kemudian pupuh ini di Tatar Sunda banyaknya 17 macam ya pupuh itu. Ada pupuh pucung, ada pupuh asmarandana, ada pupuh kinanti, ada sinom, ada balakbak ya. Intinya ada 17 ya. Boleh kamu lihat di Google atau di YouTube, ketik ya jumlah pupuh. Nah, pasti muncul 17 macam ya, yang wajib kamu ketahui atau yang wajib kamu kenal ya. Tuh. Kemudian satu luina ke kelas 2 ngeunaan hirup sauyunan. Ngeunaan hirup sauyunan. Anu dimaksud hirup sauyunan teh hirup babarengan ya. Ketika kita hidup berdampingan, maka akan terasa indahnya, akan terasa nikmatnya. Wajib dijaga ya tentang hidup sauyunan ini dengan cara ya yang paling utama ya, yang paling posisinya pertama ketika ingin hidup berdampingan adalah saling menghormati, saling menghargai apa yang menjadi perbedaan ya. Nah, itu hidup sauyunan nanti itu yang mesti dijaga ya, harus dijaga benar. Contoh lagi ada pupuh pucung nih, bagus bacakan. Rea batur tangtu baka loba dulur, hirup sauyunan babarengan saban poe,
Sapa pahit sama manis sauyunan. Nah, ini juga sama bentuknya pucung. Ada kinanti, udah ketik bisa ngapung, babaku ngapung ngapeting. Nah, itu kinanti. Ya, jadi banyak sekali pupuh itu. Ya, kemudian kita balik lagi mengenai hirup sauyunan. Nah, ketika muncul yang namanya hidup berdampingan, kemudian pesan-pesannya bisa disampaikan lewat pupuh tadi. Lewat pupuh pucung boleh, lewat kinanti boleh, ya. Nah, seperti tadi tuh. Rea batul tang tubaka loba dulur. Banyak orang tentu banyak saudara katanya. Hirup sauyunan, hidup bersama-sama. Babarengan saban poe, babarengan setiap hari. Sapa pahit sama manis sauyunan. Mau susah, mau sedih, mau bahagia bareng. Nah, itu kalau sudah itu namanya sauyunan, ya. Modalnya apa? Saling menghormati, saling menghargai. Itu modal utama kalau kita ingin tetap hidup berdampingan atau ingin kita hidup bermasyarakat secara bersama-sama, akan akur, ya. Itu intinya hidup sauyunan sama pupuh. Mudah-mudahan kelas 2 walaupun sedikit gitu ya, kita belajar, insya Allah lama-lama menjadi bukit, ya. Itu aja, mohon maaf kalau ada kesalahan, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Di subscribe, nanti dikasih tanda, jadi kalau ada video baru muncul lagi kamu bisa pelajari, ya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.